bertemu lagi kita dalam program pembelajaran masih tetap di kelas 11 di semester ganjil semester 1 untuk bab 2, yaitu mengenai teks eksplanasi. Pada pertemuan ini, untuk teks eksplanasi kita masih tetap membahas 2 KD, yaitu KD 33 dan KD 43. KD 33 mengidentifikasi informasi pengetahuan dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi. Dan KD 43 mengonstruksi informasi berupa pengetahuan dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi. Nah, pada pertemuan ini untuk teks eksplanasi kita membahas 6 poin. Yang pertama, definisi teks eksplanasi. Yang kedua, tujuan teks eksplanasi. Yang ketiga, fungsi teks eksplanasi. 4, ciri-ciri teks eksplanasi. 5, gagasan umum yang terdapat dalam teks eksplanasi. Dan yang terakhir, fakta penting yang terdapat dalam sebuah teks eksplanasi. Maka pada berikut ini akan kita bahas satu persatu. Untuk pertemuan ini kita bahas yang pertama, dan Ibu sajikan di sini ada sebuah teks eksplanasi yang berjudul sampah. Mari kita perhatikan secara bersama-sama teks eksplanasi yang berjudul sampah. Coba kita sama-sama membacanya. Saya kasih waktu sekitar 5 menit. Baiklah, sudah saya berikan waktu sekitar 5 menit. Untuk itu, kita bahas bersama dari teks eksplanasi tersebut yang sudah kita baca bersama. Kira-kira apa itu teks atau apa itu definisi dari teks eksplanasi? Nah, tadi dari teks itu kita perhatikan apa yang ada di dalam, mengenai apa yang dibicarakan. Maka dari situ kita definisikan teks eksplanasi. Teks eksplanasi ini sebenarnya adalah istilah atau kata yang berasal dari bahasa Inggris, yakni explanation. Explanation pada bahasa Inggris artinya penjelasan, keterangan. Maksudnya penjelasan dan keterangan ini tertera atau terdapat dalam sebuah paragraf. Maka sebuah paragraf yang di dalamnya memuat informasi mengenai bagaimana, itu ada muncul pertanyaan, bagaimana? Atau di dalam teks eksplanasi ini meliputi beberapa peristiwa. Peristiwa yang dijelaskan berbentuk suatu proses atau peristiwa tentang asal usul, boleh. Tentang suatu proses, boleh. Atau perkembangan suatu fenomena, dan mungkin berupa peristiwa alam, berupa peristiwa sosial, berupa peristiwa budaya. Nah, seperti contoh yang tadi, itu sudah merupakan peristiwa alam. Dan itu semua dijelaskan pada sebuah teks eksplanasi. Nah, untuk langkah pertama tadi kita membicarakan definisi. Sudah. Sekarang yang kedua.
Dari teks eksplanasi yang berjudul sampah tadi, kita bisa mengambil tujuan teks tersebut. Tujuannya dua di situ. Atau mayoritas sebuah teks eksplanasi hanya memiliki dua tujuan. Yang pertama, menjelaskan fenomena yang terjadi. Nah, di sini teks eksplanasi bertujuan untuk menginformasikan suatu peristiwa aktual. Aktual di sini berarti benar-benar dapat dibuktikan, benar-benar terjadi, atau masih baru terjadi, atau boleh dikatakan dengan istilah sekarang viral. Oke. Kedua, teks eksplanasi ini tujuannya yang kedua, pada bagian pertama tadi menjelaskan fenomena yang terjadi, yaitu dalam teks ini dipakai atau dibuatkan di situ dalam teks berita ini dibacakan atau dimuat sebuah media. Artinya di media cetak boleh, di media elektronik juga boleh. Lalu pada menjelaskan fenomena yang terjadi, nanti teks eksplanasi ini adalah untuk fenomena sosial. Nah, kalau dibilang fenomena sosial akan memberikan gambaran secara lengkap hingga benar-benar si pembaca itu tahu melakukan apa yang harus dilakukan. Untuk masalah sosial, nah, pembaca akan tahu jika di suatu wilayah itu sedang terjadi peristiwa tertentu. Lalu pada bagian menjelaskan fenomena ini juga yang keempat, yaitu adanya kasus LGBT. Ini semua pasti tahu itu LGBT, yakni yang melibatkan para artis, yang melibatkan kasus-kasus kerusuhan rasial yang penuh dengan konspirasi. Lalu tujuan yang kedua, menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa. Maka di teks ini nanti selalu kita temukan yaitu menjelaskan peristiwa yang menyatakan peristiwa sebab akibat. Nah, di sini tujuan utamanya si penulis itu adalah membuat teks eksplanasi ini ada untuk menjelaskan sebab akibat dari peristiwa tersebut. Kemudian apa yang menyebabkan peristiwa itu? Kemudian juga akan menjelaskan seberapa besar dampak dari peristiwa tersebut. Lalu akan bertahan lamakah atau sebentar sajakah peristiwa itu? Dengan melihat akibat-akibat yang ditimbulkan suatu kelompok masyarakat atau pemerintah, diharapkan bisa memberikan solusi yang baik atau yang terbaik bagi semua orang. Itulah tujuan dari teks eksplanasi. Kita berjalan ke poin yang ketiga, yaitu fungsi teks eksplanasi. Fungsinya ada 3 ya. Yang 3 itu, yang pertama, bahwa teks eksplanasi ini akan memperluas wawasan si pembaca atau si pendengar. Kemudian memperluas pengetahuan dan memperluas keyakinan. Tentu wawasan, pengetahuan, dan keyakinan siapa? Wawasan, pengetahuan, dan keyakinan si pembaca atau si pendengar. Maka dengan demikian pembaca menjadi tahu fenomena yang ada di sekitarnya, atau bahkan di tingkat nasional, di luar negeri juga gitu. Jadi fenomena dimaksudkan adalah fenomena yang berbentuk fenomena sosial, fenomena budaya, fenomena politik, kriminalitas, dan lain sebagainya. Maka semua halayak umum menjadi tahu dan memiliki wawasan, pengetahuan, keyakinan
kemungkinan yang luas. Sehingga hal ini akan berpengaruh pula pada sikap dan tindakan si pembaca atau si pendengar di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dari teks eksplanasi yang disajikan tadi yang berjudul sampah juga dapatlah kita peroleh ciri-ciri teks eksplanasi. Berikut saya sajikan ciri-ciri teks eksplanasi berdasarkan teks eksplanasi yang berjudul sampah tadi. Ciri-ciri yang diperoleh, yang pertama, pada teks eksplanasi sampah tadi memuat informasi berdasarkan suatu fakta yang nyata, apa adanya, tidak ditambah-tambah, tidak dibuat-buat, sehingga jenis teks itu bukanlah sebuah fiksi, bukanlah sebuah karangan belaka. Itulah dari segi yang kita lihat teks yang berjudul teks eksplanasi, yaitu sampah. Yang kedua, dia ciri-cirinya ilmiah. Artinya fenomena yang tadi itu disampaikan, dijelaskan berdasarkan konteks ilmiah, berupa realita, berupa teori, berupa penelitian. Jadi penjelasan itu tadi berupa sejarah, klasifikasi, atau definisi. Kita sudah tahu di mana-mana di Indonesia ini masih banyak tumpukan sampah. Bahkan masih marak sekarang di berita-berita selalu dibuatkan atau disajikan berita mengenai sampah. Lalu dari teks tadi kita peroleh ciri yang ketiga, logis. Artinya di sini bahwa fenomena yang disajikan dalam teks itu bersifat teori atau logis, diterima akal. Lalu ciri yang keempat, terdiri dari 3 macam struktur yang membangunnya. Maksudnya mulai dari paragraf pertama tadi sampai paragraf terakhir dalam teks eksplanasi yang berjudul sampah itu, yaitu pertama, kedua, ketiga. Maka yang pertama itu berikutnya, kemudian berakhir. Nah, itu dia untuk memakai atau dinyatakan sebagai teks yang terdiri dari beberapa atau seperti strukturnya. Maka struktur ini dibuatlah menjadi memakai sequence markers. Maka sequence markers ini ada yang menggunakan kata pertama, kedua, ketiga. Atau boleh dengan kata-kata pertama, berikutnya, berakhir. Jadi tetapi walaupun seperti ini dia menggunakannya tidak sama dengan teks prosedur yang sudah kita pelajari pada pembelajaran yang lalu. Nah, ciri yang berikutnya adalah masih tetap bersifat objektif. Objektif maksudnya di sini penjelasan dalam teks tersebut dapat disertai dengan argumen-argumen yang bersifat objektif dengan didukung beberapa teori-teori yang relevan, sehingga dapat pula dijadikan sebuah rujukan yang valid, yang fix, dan yang bagus. Itulah ciri-ciri dari teks eksplanasi yang dapat kita temukan dari teks eksplanasi berjudul sampah. Pada poin yang kelima, yaitu membahas tentang gagasan umum teks eksplanasi. Nah, karena teks eksplanasi itu terdiri dari beberapa paragraf, maka setiap paragraf itu atau paragraf yang baik memiliki ciri-ciri 4. Supaya sebuah paragraf itu dinyatakan paragraf yang baik dan bagus, ada 4 ciri yang harus diperoleh oleh sebuah paragraf. Yang pertama, satu paragraf
biasanya harus memiliki pikiran utama, pikiran pokok, gagasan utama, ide pokok. Walaupun ini 6 istilahnya, tetap dia itu satu. Artinya pikiran utama sinonimnya pikiran pokok, sinonimnya juga gagasan utama, sinonimnya gagasan pokok, sinonimnya ide utama, sinonimnya ide pokok. Istilahnya yang 6, tapi maksudnya satu. Kemudian ciri yang kedua, suatu paragraf harus memiliki kalimat utama. Lalu memiliki pikiran penjelas dan memiliki kalimat penjelas. Nah, di sini pikiran utama, gagasan utama, ide utama dalam satu paragraf hanya boleh satu. Sedangkan kalimat utama boleh 2, boleh 1, boleh 3, dan boleh bahkan pada seluruh kalimat yang terdapat dalam paragraf. Sehingga dengan adanya kalimat utama ini jumlahnya lebih dari 1, terciptalah sebuah paragraf yang dinamakan deduktif, induktif atau naratif. Kalau deduktif, otomatis kita sudah melihatnya bahwa kalimat utamanya itu berada di awal paragraf. Kalau induktif, kalimat utamanya itu berada di akhir paragraf. Kalau deduktif, induktif, dia sekaligus ada di awal, ada di akhir. Dan kalau dia pada seluruhnya, berarti seluruh kalimat yang dalam paragraf itu merupakan kalimat utama. Nah, dari sini, Bu, itu kenapa ada lebih dari 1, ada 2, bahkan ada yang seluruhnya. Nah, kalaupun jumlahnya lebih dari 1 atau jumlahnya 2 atau seluruhnya, namun kalimat utama yang memiliki jumlah lebih dari 1 ini harus tetap memiliki satu pikiran utama atau satu gagasan atau satu ide utama. Tidak boleh 2. Kalau sempat dia 2, dia harus dipecah menjadi 2 paragraf. Oke. Sama halnya kalau pikiran penjelas. Pikiran penjelas itu jumlahnya lebih dari 1. Kenapa? Tugas pikiran penjelas adalah menjelaskan pikiran utama. Sementara pikiran utama 1. Jadi untuk menjelaskan pikiran utama ini adalah lebih dari 1. Lalu kalimat utama ini isinya itulah yang disebut dengan pikiran utama atau ide utama. Sehingga karena isinya itu, isi kalimat utama itu pikiran utama, ketika dia menjadi 2, ketika kalimat utamanya menjadi 2, bahwa kalimat utama yang pertama isinya sama dengan kalimat utama pada yang terakhir. Atau ditegaskan kembali, isi kalimat utama pada kalimat pertama ditegaskan kembali pada isi kalimat utama pada paragraf terakhir. Itu dia kalau lebih dari 1. Lalu kalimat penjelas, ini sudah jelas lebih dari 1. Karena tugas kalimat penjelas ini adalah menjelaskan kalimat utama tadi. Jadi kalimat-kalimat yang menjelaskan pertama, menjelaskan, semakin banyak kalimat-kalimat penjelas, semakin mudah dipahami seseorang untuk menemukan kalimat utamanya. Kalau sudah ketemu kalimat utamanya, ketika kalimat utama itu diringkas, hasilnya akan menjadi pikiran utama atau gagasan utama. Nah, jadi pikiran utama, kalimat utama, gagasan utama itu sama. Pikiran utama, gagasan utama, ide utama itu yang 6 istilah sama. Tapi 4 ciri paragraf, ada pikiran utamanya, ada kalimat utamanya, ada pikiran penjelas, dan ada kalimat penjelas. Nah, untuk menemukan gagasan utamanya itu tadi sudah dapat kita berikan di sini contohnya. Ada saya sajikan di sini contohnya. Perhatikan teks eksplanasi singkat berikut. Nah, dari paragraf ini
hanya satu paragraf ya. Kalimat pertama, sesudah dan selanjutnya. Kalimat kedua, sebagai akibat. Lalu kalimat ketiga, padahal strukturnya. Dan kalimat berikutnya, situasi politik. Dan kalimat terakhir, akibatnya. Dari kalimat-kalimat ini, ketika seseorang untuk disuruh mencari gagasan utamanya adalah gampang. Baca dulu secara keseluruhan. Mengenai apa atau apa yang dibahas dalam teks itu, jawabannya itu hasilnya menjadi gagasan utama. Dalam teks ini yang dibahas yaitu beban keuangan. Beban keuangan pemerintah di tahun 1949 begitu berat. Nah, inilah yang menjadi gagasan utama. Inilah yang menjadi pikiran utama. Dan kalimat utamanya begini. Sesudah sampai kepada sampai dengan kata terakhir, ekonomi dan keuangan, itulah yang disebut kalimat utama. Kalimat utama yang diringkas ini hasilnya menjadi pikiran utama. Kalimat yang kedua, ini adalah menjadi jelas-jelas sebagai kalimat penjelas. Maka kalimat penjelas ini jika mau dibuat menjadi pikiran penjelas, hasilnya akibat ketentuan dari KMB, Indonesia menanggung beban utang. Muncul pada kalimat yang berikutnya sebagai kalimat penjelas, menjadi pikiran penjelasnya nanti struktur ekonomi Indonesia tergantung pada beban jenis perkebunan. Kalimat ketiga dan keempat itu adalah kalimat penjelasnya. Ketika dijadikan menjadi pikiran penjelas, situasi politik meningkatkan pengeluaran negara. Dan kalimat terakhir itu sebagai kalimat penjelas akan dibuat menjadi pikiran penjelas anggaran defisit. Demikianlah untuk menemukan gagasan utama dalam sebuah teks eksplanasi. Lalu yang keenam, fakta penting dalam teks eksplanasi. Kalau dikatakan fakta penting dalam teks eksplanasi, ini sudah merupakan hal-hal atau fakta-fakta, bukti-bukti penting yang disertai dengan angka yang dapat dipertanggungjawabkan dan juga bukti-bukti yang sangat menguatkan. Contohnya, pertumbuhan dimulai dari kecamba. Struktur awal yang muncul berupa radiakula atau akar primer. Hal ini menunjukkan bahasa pertama kali yang dibutuhkan kecamba adalah air dan kebutuhan untuk melekat pada tanah. Akar primer akan tumbuh secara lateral, membentuk akar sekunder, dan selanjutnya tumbuhlah cabang-cabang menjadi suatu sistem akar. Nah, gagasan utamanya atau gagasan umumnya adalah pertumbuhan yang dimulai dari kecambah. Sedangkan fakta pentingnya terletak pada kalimat kedua sampai kalimat terakhir nanti. Ya, yaitu keempat struktur awal yang muncul berupa radikula atau akar primer. Hal ini menunjukkan bahwa yang pertama kali dibutuhkan kecambah adalah air dan kebutuhan untuk melekat pada tanah. Akar primer akan tumbuh. Jadi itulah hal penting, maksudnya bahwa fakta penting itu adalah sama atau persis dengan kalimat-kalimat penjelas. Itulah keenam hal yang harus kita perhatikan. Lalu pada kade kedua tadi, mengonstruksi informasi, pengetahuan dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi secara lisan. Kalau dikatakan mengonstruksi ini sebenarnya tidak ada bedanya dengan istilah struktur yang terdapat dalam teks eksplanasi. Tapi nanti struktur teks eksplanasi dan kebahasaannya akan
kita bahas pada pertemuan berikutnya. Kita bahas separuh-separuh biar tuntas. Oke. Mengonstruksi informasi ini sama halnya dengan apa yang disampaikan pada struktur teks eksplanasi. Kita harus kembali mengingat ciri-ciri dari teks eksplanasi tadi. Ciri-ciri eksplanasi itu salah satunya bahwa strukturnya ada pernyataan umum. Kalau dikatakan pernyataan umum, ada gambaran awal tentang fenomena yang akan disampaikan. Setelah ada pernyataan umum, baru ada penjelas-penjelas atau dikatakan deretan penjelas. Inilah yang berupa inti penjelasan apa yang akan disampaikan. Dan yang terakhir nanti akan disampaikan pandangan atau simpulan. Disebutlah dengan istilah interpretasi. Lalu bahwa teks eksplanasi itu memuat informasi berdasarkan fakta atau faktual. Nah, sesuai seperti ciri yang tadi. Lalu faktualnya itu memuat informasi yang berisi keilmuan. Misalnya tentang sains. Jadi ketiga bagian-bagian teks eksplanasi itu adalah pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Nah, itulah yang bisa disampaikan untuk mengonstruksi. Lalu di sini ada lagi teks eksplanasi kembali saya tayangkan yang berjudul sampah tadi. Supaya bisa kita bedakan mana tadi untuk penyusunannya itu. Jadi terdiri atas 3. Lihat, paragraf pertama, paragraf kedua, yang 2 paragraf ini isinya adalah dinyatakan pernyataan umum. Muncullah penjelas-penjelas itu, maka muncullah pada paragraf ketiga deretan penjelas atau disebut dengan isi. Dan paragraf yang keempat pada teks eksplanasi yang berjudul sampah, inilah yang disampaikan atau yang berupa penutup atau interpretasi. Demikianlah yang bisa Ibu sampaikan untuk materi teks eksplanasi pada pertemuan pertama kita di bab menyusun teks eksplanasi. Untuk berikutnya nanti pada video pembelajaran berikutnya akan kita bahas khusus mengenai struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Sekian dan terima kasih. Tetap semangat.